Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini kita nggak terasa sudah memasuki, kalau tidak salah, hari ke-28 bulan Ramadan. Insya Allah berapa hari lagi kita akan melewati hari Idul Fitri. Bulan puasa ini seperti kita ketahui bahwa bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dan bulan untuk menjaga diri kita dari hawa nafsu, jihadul kubra. Dan bulan puasa ini semua umat Islam itu sadar bisa menjaga sikap, menjaga ucapan demi menghormati bulan suci Ramadan ini, dimanapun, kapanpun, pada siapapun khususnya, semata-mata mengagungkan bulan suci Ramadan. Tapi sayangnya ironis sekali, di bulan puasa ini saya memonitor ada dua kejadian yang sangat tidak enak dipandang, dan itu menurut saya betul-betul mencoreng kesucian bulan Ramadan. Hal itu dilakukan diduga oleh dua oknum ba'ali, oknum yang mengaku cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak bisa membuktikan dirinya betul sebagai cucu Nabi. Sangat ironis sekali. Yang pertama, saya melihat di video ada teman saya nge-share ke saya itu seran, kaget saya, Bahar Smith sedang ngamuk-ngamuk ya di satu tempat, teriak-teriak, entah itu siang hari atau menjelang buka puasa. Saya kaget, ini siapa, di mana, kapan? Ini Bahar, ini ada apa ini? Mabok lagi. Nah, ternyata dalam ucapan tersebut ada bahasa-bahasa yang sangat tidak pantas sekali. Sama sekali tidak menunjukkan bahwa itu bukti sebagai dzurriyyat Nabi. Jangankan bukti sebagai dzurriyyat Nabi, bukti sebagai Muslim saja itu sama sekali tidak ada saat itu di Bahar ini. Walaupun saya sendiri tidak tahu persoalannya apa, saya belum sempat untuk menyalahkan siapapun. Hanya saja, walaupun saya belum tahu siapa yang salah siapa yang benar, tapi sangat tidak elok sekali orang seperti Bahar ini yang aku cucu Nabi, yang di dalam darahnya ada darah Rasulullah Muhammad SAW, yang selalu kalau ceramah itu bicaranya agama, hak-hak dan sebagainya. Tetapi itu semua agama dan hak itu tidak berwujud dalam ucapannya, sekalipun di bulan suci Ramadan, nggak peduli dia. Saya heran ini, ada apa ini di dalam benak Bahar Smith ini? Ada jiwa dan ruh apa sebetulnya dalam dirinya, sampai seolah-olah dia itu lupakan bahwa ini bulan suci Ramadan. Apakah sudah tidak punya rasa malu atau gimana ya? Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua dilakukan oleh, diduga kembali ini oleh Umar Lampung dengan oknum kibinnya juga. Baru-baru ini saya melihat mereka itu diduga melakukan persekusi terhadap Bung Lubis 21 Dadi Lampung, sehingga banyak luka-luka, entah itu lukanya oleh mereka atau memang karena jatuh wallahualam sauda. Saya tidak akan memandang, menghakimi, menilai tentang persoalan tersebut, menyorotinya saya tidak akan menyorotinya. Persoalan apa yang sebenarnya, siapa yang salah ya. Nah, mungkin saya hanya akan mengomentari apa yang saya dengar di
channel-channel YouTube. Tetapi ada hal yang harus saya komentari terhadap sikap dua oknum Habib yang aku cucu Nabi ini, yang ngotot selalu ingin disebut cucu Nabi, ingin dimuliakan, ingin diagungkan, ingin orang lain itu mungkin orang tuh pengennya di bawah dia aja, kecil di mana dia selalu ingin besar. Ini kayak seperti itu. Ada hal yang unik, menjijikan lagi, yaitu diantaranya seberani itu mereka di bulan suci Ramadan masih tidak bisa menguasai diri. Di mana rasa agama mereka, di mana rasa pengagungan mereka terhadap bulan suci Ramadan? Mereka yang aku cucu Nabi tak peduli mereka lakukan jika jiwa mereka penuh amarah terhadap siapapun di mana kapan, termasuk di bulan suci Ramadan ini, Ramadan yang suci, sama sekali tidak membuat berhenti nafsu mereka. Tetapi di sana yang jauh di sekeliling yang lain, yang orang-orang yang tidak pernah merasa dirinya suci, tidak merasa dirinya benar, tidak merasa dirinya cucu Nabi, tapi tidak melakukan itu. Bahkan yang biasanya melakukan arogansi, sok pahlawan, sok jago, sok preman, sok malak, tapi justru di bulan suci mereka malah diam. Ini berbanding terbalik sekali, 380 derajat ini berbanding dengan kedua oknum Habib ini yang aku cucu Nabi. Malah di bulan suci Ramadan menampakkan kegarangannya, ya, menampakkan brutalnya arogansinya, egonya. Tidak ada cermin-cermin itu di situ. Ada sedikit, jangan banyak lah, sedikit aja itu zatiah Nabi. Orang waras mana yang akan percaya terhadap mereka? Jika seseorang, menurut saya, di dalam dirinya mengalir zatiah Nabi sedikit saja, sedikit, sebesar jaroh saja, zat Nabi itu akan menghentikan mereka dari berbuat makar dan mungkar, apalagi di bulan puasa. Tetapi ini sama sekali tidak. Dan ini lebih meyakinkan bagi saya. Memang saya curiga, saya menduga, dan saya pun bisa mengatakan tidak ada itu dalam dirinya darah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kepalsuan, imitasi itu dibuat oleh mereka sedemikian rupa seolah itu menjadi sebuah pembenaran. Apakah mungkin orang-orang waras akan bisa simpati terhadap orangnya cucu Nabi, kemudian ternyata malah mengotori kesucian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan dan tingkahnya? Orang waras mana, orang ngerti mana yang mau menjadi pendukungnya, yang mau berkorban-korban untuk sujud-sujud kepadanya, disuruh-suruh, ya? Siapa orang waras mana? Kecuali orang-orang yang buta hatinya, buta akal dan pikirnya, sudah gelap dia. Orang-orang yang punya mental jongos, mental penjilat, yang tidak punya harga diri, mental yang merasa dirinya bangga dengan bermajikan, bertuankan oknum cucu Nabi palsu. Harga diri mereka sudah tidak ada. Dan itu dijual dengan barang yang sedikit. Hanya bangga dengan duduk berdua dengannya. Masya Allah, tabarakallah. Hanya mau dibohongi, dirayu, ditipu dengan bahasa. Nah, kalau murid cucu Nabi, pengikut cucu Nabi, pencinta cucu Nabi akan dapat syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah tidak ada lagi syafaat dan masuk ke surga selain pintunya hanya untuk memuliakan, mensucikan, mengagungkan, anut, bebek, nurut, rek berem, rek hidung, doang kebo, dicolok hirung, anut baik, cuma bisa lah untuk itu masuk ke surga. Tidak akan bisa kalau tanpa begitu masuk ke surga. Tidak akan bisa masuk surga. Ini kan jelas pemikiran yang bodoh, yang kardil. Dan ironisnya, itu perasaan itu, mikiran itu dipunyai oleh oknum yang dirinya seorang kiai katanya. Oknum pribumi, oknum Nusantara, tapi punya perasaan seperti itu. Masya Allah, ini sebuah penyakit luar biasa.
keilmuan, pembacaan kitabnya, agamanya, ternyata tidak mampu menghilangkan kejahilian, pemikiran jahiliyah, perasaan jahiliyah yang ada di dalam dirinya. Ilmunya tidak mampu menggeser itu. Masya Allah, tabarakallah. Jika orang-orang dari oknum-oknum pribumi Nusantara dengan keilmuannya bisa masuk ke dalam rongga hati dan pada nutfah rasa, pada nukut gaib roh idopi, niscaya mereka akan melihat siapa sebetulnya itu oknum cucu Nabi palsu yang tidak ada baginya manusia itu syafaat, bisa mensyafaati, tidak ada, nggak ada, dan itu semuanya bohong besar, bullshit sekali, fitnah dajjal di zaman modern ini, fitnah syarok. Sebelumnya ada fitnah duhaim, sebelumnya ada fitnah akhlas, ini ada fitnah syarok, fitnah yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengaku deweknya dirinya cucu Nabi tetapi palsu, 1000 palsu. Oknum-oknum mukibin seperti itu saya sangat menyayangkan sekali. Apakah mereka tidak berdoa kepada Allah agar dengan ilmunya mereka diselamatkan dari pemikiran rasa-rasa jahiliyah khususnya di zaman modern? Apakah mereka tidak mencium bau aroma kebohongan, kepalsuan dengan ilmunya, dengan kitabnya? Saya tidak paham itu. Saya hanya bisa mendoakan agar para mukibin ini sadar. Dan saya sangat selalu berharap bagian mana, ya, titik mana yang akan dicontoh oleh para mukibin dari oknum yang dianggap oleh mereka cucu Nabi, tingkah laku mana yang akan mereka itu ikuti. Masya Allah, tabarakallah. Di kedua oknum yang ngaku Habib ini, yang ngaku cucu Nabi, yaitu di bulan puasa yang bikin gelisah dan onar dan teriak-teriak dan melakukan persekusi diantaranya, di sisi bahar mana, di sisi Umar mana yang akan mereka ikuti akhlak dan dakwahnya, contoh toladannya. Di bulan puasa saja mereka sudah seperti itu, apalagi di bulan puasa. Masya Allah. Saya selalu mengharapkan semoga ini para mukibin buta perasaan dan buta pemikiran, buta akal, ya, tertutup oleh penipuan dirinya akibat terkena doktrin sesat oknum baru. Mudah-mudahan mereka minggir, jangan ikut campur urusan nasab. Polemik adalah urusan kaum Ba'ali dengan beberapa kelompok khususnya dari keturunan Wali Songo. Jadi mereka para oknum Nusantara, oknum pribumi, para mukibin secinta apapun, menurut saya lebih baik minggir dulu. Ini bukan urusan dengan kalian jangan menghalangi langkah-langkah para keturunan Wali Songo dan para orang-orang yang sadar, jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang mencintai kebenaran, jiwa-jiwa yang melihat kebenaran, jiwa-jiwa yang bisa memisahkan, membedakan mana yang murni, mana yang tidak, yang cucu Nabi, mana yang tidak. Jangan sampai menghalangi mereka untuk bertindak dalam membuka kedok-kedok kepalsuan, kebodohan, pemalsuan, penipuan oknum-oknum Ba'ali yang ngaku cucu Nabi, yang mengotori kemuliaan kesucian Nabi Muhammad SAW. Maka mestinya oknum-oknum mukibin ini minggir, jangan ikut campur. Karena mereka yang sedang memperjuangkan kebenaran, sedang mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin, itu didasarkan karena dari gelora rasa cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang tidak ingin nabinya dikotori oleh oknum-oknum yang ngaku cucu Nabi. Ternyata itu palsu sekali, tidak bisa dibuktikan secara kitabiah, manuskrip, data-data primer sekunder, tidak bisa dibuktikan dengan data sejaman kitabnya, bahkan tidak bisa dibuktikan dengan tes DNA sama sekali. Bahkan tes DNA-nya jauh berbeda, G1 bukan G1. Nah,
Mereka sedang berjuang itu. Jangan dihalangi oleh tingkah-tingkah mukimin yang gelap pemikiran dan akal. Jangan sampai di antara kita ini diadu domba oleh oknum mukibi, oknum Habib ini. Karena kami tidak ada masalah dengan kalian, maka tolonglah lebih baik minggir sampai sehingga nanti semoga tidak ada ketentuan dari Allah Ta'ala sehingga kita ini nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena saya yakin persoalan nasab ini akan menambah tajam, menambah berbahaya. Karena saya tidak melihat di oknum-oknum Ba'ali ini, oknum Habib ini, kesadaran menerima bahwa pengakuan dirinya memang bukan cucu Nabi. Bahkan mereka seolah-olah mempertahankan. Tidak ada tuh rasa sadar. Bahkan sepertinya mereka marah sekali. Bukan membangun dirinya, apakah benar saya ini cucu Nabi atau tidak. Kalau benar saya bukan cucu Nabi, saya minta maaf. Kalau tidak pun saya tidak jadi masalah, karena masalah kemuliaan bisa dikejar dengan takwa walaupun bukan cucu Nabi. Saya tidak melihat itu di dalam jiwa-jiwa diri oknum-oknum Habib itu, tidak ada. Yang ada kesombongan, keangkuhan, dan justru merasa dirinya cucu Nabi. Jadi semuanya dia berani melakukan apapun terhadap siapapun. Tidak ada yang mulia, yang besar di mata dia, karena dirinya berdarah cucu Nabi. Mau jenderal, mau presiden, mau ulama, mau kiai, mau pribumi, mau mana, tidak peduli. Kecil kalian, karena aku adalah cucu Nabi. Kemuliaan apapun kalian tidak punya, kalah oleh kemuliaanku cucu Nabi. Pangkat jabatan apapun tidak besar di mataku, karena kalah oleh kemuliaan aku cucu Nabi, darah Nabi. Itu adalah perangkap iblis, perangkap setan yang ada di dalam rasa oknum-oknum Habib yang menipu umat Islam. Itu yang disebut orang zaman dulu itu dajajilah, kaki tangan dajjal, yang menimbulkan fitnah syaro di muka bumi, khususnya di Indonesia ini. Dan menurut saya, ketika terjadi fitnah syaro, maka tidak akan turun ketentuan Allah. Allah yang akan memerangi orang-orang yang dan pelaku-pelaku yang menimbulkan fitnah syaro, siapapun dia. Dan saya ingin tidak ada oknum pribumi yang diterjang oleh kerasnya nanti turunnya kepastian Allah kepada mereka. Saya tidak ingin dari oknum-oknum pribumi mukibin ini jadi korban turunnya ketentuan Allah atas mereka. Nah, oleh karena itu saya berharap semoga Allah memberikan taufik hidayah khususnya kepada para mukibin dan pada kita semua, sehingga semua menjadi baik-baik saja. Sekali lagi, kalian yang oknum-oknum mukibin, oknum nusantara pribumi, minggir kalian, jangan ikut campur. Jangan ikut campur. Lebih baik kalian beristighfar, munajah kepada Allah, memohon kepada Allah, apakah langkah saya ini salah, apakah saya ini benar menyintai, salah menyintai, apakah saya ini benar mengikuti atau tidak. Tolong ya Allah, berikan jalan yang lurus. Apakah ini Habib ini memang layak aku ikuti atau tidak, aku cintai atau tidak, ya aku sujudi atau tidak, aku sembah atau tidak. Begitu mestinya. Jadi biarkan Allah Ta'ala membimbing kalian. Jangan dengan perasaan dan pemikiran kalian, seolah itu tidak berdasarkan bimbingan dari Allah, hanya dasar dari perasaan kalian, dugaan kalian, dan nafsu kalian, ya. Kemudian kalian mau-maunya merendah-rendahkan diri di depan oknum-oknum yang bukan jelas cucu Nabi, terkena tipuan, terkena doktrin-doktrin yang sesat di zaman modern ini. Sangat ironis sekali. Kalau zaman dulu ya Abu Lahab, ya Abu Jahal itu jahiliyah musyrikin, wajar itu zaman dulu. Tetapi kalau zaman sekarang ada oknum masih pola dan pemikiran seperti Abu Jahal,
Abu Lahab jahiliyah, masih pemikiran jahiliyah, rasa jahiliyah, otak jahiliyah. Ini sangat kelewatan sekali. Kelewatan sekali. Saya wajib mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullahalazim min kulli dzambi wa atubu ilaih. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Akhirul kalam, saya berdoa semoga Allah turunkan taufik dan hidayah kepada para mukibin Habib yang jelas-jelas menurut saya ini tertipu, agar lari menghindar, jangan menghalangi para pejuang-pejuang yang sedang menegakkan kebenaran, membedakan mana cucu Nabi, mana penipu yang mengaku-ngaku cucu Nabi. Semoga pula Allah Ta'ala mengampuni dosa kita semua di bulan suci Ramadan ini. Semoga pun para habib pun diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kita semua diberi taufik hidayah sehingga kita menjadi insan yang kembali kepada Al-Qur'an, yaitu wa ma akramakum indallahi atqakum, bukan nasab. Demikian para hadirin. Mohon maaf para hadirin, dari kesimpulan pembicaraan saya ini, yang pertama, saya sangat mengecam keras perbuatan oknum Habib yang dilakukan di bulan suci Ramadan, yang mengotori bulan suci Ramadan ini, ya, yaitu yang dilakukan diduga oleh Bahar Smith, ya, yang kemudian dilakukan oleh oknum Habib bernama Umar dan oknum mukibinnya, dilakukan di bulan suci. Saya sangat mengecam keras, mengutuk keras, karena jelas mereka itu mengotori kesucian bulan suci Ramadan. Dan ada lagi yang membuat saya teriris, saya sangat kecewa, saya sangat tidak terima. Ternyata orang yang dikatakan oleh Bahar itu penipu 25 miliar, ya, ahli hikmah katanya, ngaku mursyid, ternyata itu adalah terah dari keturunan Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dia beribu seorang ratu. Tentu orang itu namanya Adin Arifin, itu adalah keturunan Sultan Banten, dan itu jelas itu saudara saya, dan pribumi asli Nusantara, dan darah seorang Sunan Gunung Jati Cirebon, darah Wali Songo. Saya ikut prihatin. Oleh karena itu saya kecewa sekali terhadap apa yang dilakukan oleh Bahar. Apalagi ketika saya mendengar keterangan dari lawyer dari Adin Arifin, duduk persoalannya sebenarnya itu jauh sekali dari apa yang dikibatkan, dipitnahkan, diteriak-teriakan oleh Bahar. Itu jelas sebuah fitnah nyata di bulan suci Ramadan ini. Maka oleh karena itu saya mendukung seluruh lawyer dan mendukung Adin Arifin untuk melawan keegoan, keangkuhan Bahar Smith secara hukum yang berlaku di negara kita. Teruskan, lanjutkan perjuangan, saudaraku. Lawan mereka Habib yang songong, jangan gentar terhadap mereka. Kita adalah pribumi Nusantara. Tidak ada kemuliaan kecuali takwa. Tidak ada yang mesti digentari oleh kita kecuali mereka orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala, karena mereka selalu dilindungi oleh Allah. Mereka yang hanya ngaku cucu Nabi tanpa takwa dan kemuliaan, maka tidak mesti kita gentar. Segarang apapun, maka sesungguhnya mereka pecundang dan pengecut. Oleh karena itu, terkhusus kepada Adin Arifin dan keluarga, teruskan langkahmu. Insya Allah kami akan membantumu semampunya. Lanjutkan perjuangan, jangan khawatir. Pribumi tidak boleh direndahkan oleh siapapun. Indonesia adalah negara kita. Kita harus berdiri teguh, merdeka, menjadi tuan di negeri kita sendiri. Yang kemudian kepada Lubis, ya, lanjutkan Bang Lubis, jangan khawatir. Kami memonitor. Insya Allah kami pun mendoakan semoga Anda itu selalu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir saudaraku, di Indonesia ada PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah yang diketuai oleh cucu pahlawan nasional, yaitu Syekh Muhammad
Abbas, yaitu ketua umumnya Gus Abbas Buntet. Ya, insya Allah kami akan selalu menjaga, membantu, membela pribumi Nusantara yang didolimi, difitnah, dikibat, dijajah oleh oknum Habib kapanpun, dan insya Allah biiznillah bikuatil kudratillah. Mohon maaf jika ada ucapan saya yang salah, mohon ampun jika ada ucapan yang saya salah, dan saya mohon doanya semoga saya tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh kerendahan, kekurangan saya, kehinaan saya, kebodohan saya. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.